Halo sobat tonton dimanapun kamu berada, selamat datang kembali di channel ini, yaitu channel yang akan merangkum cerita film-film favorit kamu yang mungkin belum sempat kamu tonton atau kamu sudah agak lupa dengan jalan ceritanya. Karena itu siapkan cemilan, duduk manis, simak rangkuman film The Shape of Water. Daripada sibuk mikirin tugas dan kerjaan lagi banyak, ayo nonton aja. Film ini dibuka dengan sebuah rumah yang tampaknya berada di bawah air. Kita mendengar suara seorang pria bernama Giles yang menceritakan kisah seorang putri yang dicintainya dan monster yang mengancam akan memisahkan mereka. Di Baltimore tahun 1960-an, Elisa Esposito adalah seorang wanita bisu yang tinggal sendirian namun sering menghabiskan waktu bersama Giles, yaitu tetangganya. Ia bekerja di Occam Aerospace Research Center sebagai petugas kebersihan bersama temannya Zelda Fuller. Saat mereka sedang bekerja, sebuah kapal masuk ke dalam fasilitas yang berisi aset berharga. Elisa mendekati kapal tersebut dan sesuatu menabraknya dari dalam. Giles mengajak Elisa ke toko pie favoritnya di mana dia sering membeli pie jeruk nipis. Elisa tidak menyukainya, tetapi Giles menikmati pie tersebut serta percakapan yang ia lakukan dengan pie guy di toko tersebut yang ditaksir oleh Giles. Kita juga melihat Giles bekerja sebagai perancang iklan untuk sebuah perusahaan yang mengiklankan Jello dan mereka ingin dia membuat poster untuk produk tersebut. Di tempat kerja, Elisa dan Zelda sedang membersihkan kamar mandi ketika atasan mereka, yaitu Kolonel Richard Strickland, masuk dan menyiramkan air setelah mencuci tangan sebelum menggunakan urinoir. Beberapa saat kemudian mereka mendengar teriakan yang berasal dari satu ruangan, dan Strickland muncul dengan dua jari yang hilang dari tangan kirinya. Elisa dan Zelda harus membersihkan darah di ruangan tempat mereka menyimpan aset baru tersebut. Elisa menyiramkan seember air ke lantai, dan jari-jari Strickland keluar dari bawah rak. Elisa mengemasnya ke dalam tas untuk dibawa ke rumah sakit. Elisa menemukan bahwa aset adalah makhluk humanoid yang mirip ikan. Dia menjadi terpesona olehnya dan mulai menyelinap masuk ke dalam kandang untuk menghabiskan waktu bersamanya. Elisa memberinya makan telur rebus, mengajarinya bahasa isyarat, dan memutar rekaman musik untuk didengarkan. Dia bersembunyi ketika mendengar seseorang masuk. Itu adalah Strickland yang datang untuk menyiksa aset dengan menyetrumnya dengan tongkat sapi, hanya untuk mengejeknya karena telah memakan jarinya. Seorang dokter baru di fasilitas tersebut, yaitu Robert Hofstetter, sebenarnya adalah seorang mata-mata Soviet bernama Dimitri. Dia bertemu dengan atasannya yang membawanya ke sebuah restoran untuk mendiskusikan aset. Hofstetter mengatakan kepada orang-orang itu bahwa dia yakin makhluk itu dapat berkomunikasi dan cerdas. Para bos memberi Hofstetter racun untuk membunuh makhluk itu untuk mencegah orang Amerika memajukan penelitian dan pengembangan ilmiah mereka. Sementara itu, bos Strickland sendiri, Jenderal Hoyt, ingin mengambil tubuh aset untuk teknologi perjalanan luar angkasa. Elisa menjadi khawatir akan keselamatan aset dan memberitahu Giles bahwa ia ingin menolongnya. Giles tidak berpikir itu ide yang bagus karena itu adalah makhluk percobaan. Tetapi Elisa tidak melihat perbedaan antara makhluk itu dan dirinya sendiri karena mereka berdua adalah individu yang tidak seperti orang biasa dan dia khawatir jika dia tidak melakukan apapun dia akan membiarkannya mati. Giles kembali mengunjungi toko pie tersebut. Dia memulai percakapan yang ramah dengan pie guy sampai Giles menyentuh tangannya dan pria itu bereaksi dengan buruk. Keadaan menjadi lebih buruk ketika pasangan Afrika Amerika masuk dan dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh duduk di meja kasir. Giles pun disuruh pergi. Giles memutuskan untuk membantu Elisa membebaskan aset. Hofstetter menemukan hubungan Elisa dengan aset dan memutuskan untuk membantu alih-alih membunuhnya. Ketiganya memulai rencana mereka dengan menjauhkan kamera dari kandang. Elisa menyelinapkan aset ke dalam keranjang cucian dan membawanya pergi sementara Giles menunggu di dermaga pemuatan. Zelda melihat Elisa dan menyadari apa yang dia lakukan dan dia dengan enggan mengikuti rencana tersebut. Strickland menjadi curiga dan mengejar mereka tanpa mengetahui secara pasti siapa yang mengambil aset tersebut. Mereka memasukkannya ke dalam van dan Giles mengusir mereka semua, merusak mobil baru Strickland dalam prosesnya. Elisa membawa aset tersebut ke apartemennya dan menyimpannya di dalam bak mandi dengan bahan kimia yang diberikan Hofstetter, ditambah garam untuk menjaganya tetap sehat. Ketika dia pergi bekerja keesokan harinya, Strickland menyelidiki Elisa dan Zelda, namun kemudian membatalkannya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk mendapatkan akses ke aset tersebut. Saat dia pergi, Elisa memberi tanda persetan denganmu kepada Strickland yang diterjemahkan oleh Zelda sebagai terima kasih. Saat Giles merawat aset, dia tertidur. Aset keluar dari bak mandi dan melihat salah satu kucing Giles. Kucing itu mendesis ke arah aset dan kemudian dia memakan kucing itu. Giles melihat hal ini dan menakuti aset untuk pergi. Kucing itu berlari keluar dan mencakar lengan Giles. Ketika Elisa kembali, Giles menceritakan apa yang terjadi. Dia berlari keluar untuk mencarinya hanya untuk menemukannya di bioskop di bawah apartemen. Dia
membawanya kembali ke atas dan merawatnya. Aset itu menyentuh kepala dan lengan Giles dan mulai memancarkan warna biru. Di pagi hari, Giles menemukan rambut di kepalanya yang sebelumnya tidak ada. Luka di lengannya juga sembuh total. Elisa dan Aset semakin dekat dan mereka bercinta di dalam kamar mandi. Elisa bahkan membanjiri kamar mandi agar mereka dapat berenang bersama. Namun hal itu menyebabkan kebocoran ke dalam teater dan Giles dipaksa oleh pemilik teater untuk membuka pintu dan membiarkan air keluar. Dia akhirnya berencana untuk membebaskan Aset ke dalam kanal dengan air hujan yang membanjirinya dan hanya sedikit saksi di sekitar yang dapat melihat Aset. Elisa semakin terikat dengan Aset, bahkan membayangkan sebuah skenario di mana ia berada dalam sebuah nomor musikal kuno yang menyanyikan lagu-lagu tentang cintanya kepada Aset. Hoyt mengunjungi fasilitas tersebut untuk menghukum Strickland karena kehilangan Aset dan memberinya waktu 36 jam untuk menemukannya. Atasan Hofstetter sendiri menyadari bahwa dia tidak membunuh Aset, tapi mereka mengampuni Hofstetter untuk sementara waktu, mengatakan bahwa dia akan diekstraksi dalam waktu 2 hari. Pada hari ketika Elisa berencana untuk melepaskan Aset, Zelda datang dan melihat bahwa sisik-sisiknya terkelupas dan mereka keluar dari bahan kimia dari fasilitas tersebut. Mereka kemudian mengambil alih Aset itu sendiri. Strickland mengikuti Hofstetter ke titik pertemuannya di mana dia selalu bertemu dengan bosnya. Mereka menembak Hofstetter berulang kali, tetapi sebelum mereka dapat membunuhnya, Strickland muncul dan membunuh mereka terlebih dahulu. Dia mencengkeram lubang peluru di pipi Hofstetter dan menyiksanya untuk menyerahkan Aset. Dia mengira dia menyembunyikan mata-mata Soviet lainnya. Dengan nafas terakhirnya, Hofstetter menertawakan Strickland dan berkata tidak ada nama, tidak ada pangkat, mereka hanya bersih. Strickland kemudian pergi ke rumah Zelda untuk menginterogasi dia dan suaminya yaitu Brewster. Menjadi semakin gila dan delusional, dia merobek 2 jari di tangannya yang belum sembuh setelah disambungkan kembali. Brewster menyerahkan lokasi di mana mereka akan mengambil alih aset tersebut. Setelah Strickland pergi, Zelda memarahi Brewster dan kemudian memanggil Elisa untuk memberikannya. Dia dan Giles membawa pergi aset tersebut sebelum Strickland muncul. Dia masuk ke apartemen Elisa dan melihat catatan di kalendernya yang memberitahukan bahwa dia membawa aset ke kanal. Elisa dan Giles membawa aset ke kanal. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada makhluk itu. Tetapi makhluk itu memberi isyarat kepada Elisa, "Aku dan kamu bersama selamanya." Dengan sedih, Elisa menjawab bahwa ia harus pergi tanpa Giles. Strickland kemudian muncul dan meninju wajah Giles sebelum menembak Aset dan Elisa. Berpikir bahwa dia baru saja menang, Strickland berbalik untuk pergi namun wajahnya dipukul oleh Giles. Aset menghidupkan kembali dirinya dan menghilangkan luka tembak. Strickland terkesan dan menyebut Aset sebagai dewa sebelum ia menggorok leher Strickland dengan cakarnya. Saat polisi tiba, Aset membawa Elisa ke dalam air, sementara Giles dan Zelda yang baru saja tiba menyaksikannya. Di bawah air, Aset mencium Elisa, menggunakan kekuatan penyembuhannya untuk menghidupkannya kembali dan memberinya insang di tempat yang dulunya terdapat bekas luka di lehernya. Keduanya saling berpelukan saat suara Giles menutup film dengan mengatakan bahwa mereka berdua sekarang bisa bersama. Oke sobat tonton juga alur cerita film lain dari channel ini ya. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Bunyikan lonceng biar kamu jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye bye.